menggali potensi Banyuwangi untuk pemajuan Banyuwangi. Betul. Berarti yang dibutuhkan sekarang yaitu reinkarnasinya Pak Samsul Hadi. Pemimpin harus kita paksa sekarang. Pemimpin yang lalu kita tinggalkan. Pemimpin ke depan harus kita paksa bahwa potensi-potensi yang ada di alam Banyuwangi harus benar-benar termanfaatkan secara baik. Mengundang investasi harus bagaimana birokrasi kita untuk diperbaiki, untuk ditingkatkan, untuk diberi pemahaman yang baik. Saya yakin di birokrasi ada orang-orang yang pemikir, di birokrasi ada orang-orang yang kreatif. Orang-orang inilah yang harusnya mengisi untuk membantu jalannya roda pemerintahan atau roda penyelenggaraan, terutama penyelenggaraan pelayanan publik. Itu harus benar-benar dipush. Orang-orang yang menghambat atensi-atensi sebagai resisten, itu harus disingkirkan, dirombak, dididik. Harus menjadi satu kesatuan dari pemikiran Banyuwangi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kita jumpa lagi dalam sebuah podcast jalanan, yaitu dalam sebuah program Ngobos di Kampung Aclak. Nah, ini Bung Andi masih ingat ya, ngobos itu ngopi bareng, obrolan santai. Masih Bu. Dengan Aclak, aliansi cendekiawan dari kampung. Orang kampung memang orang-orang yang cendekia, Bung Andi, orang-orang cerdas. Betul. Kalau kita mau inventarisasi, sebenarnya orang kampung itu banyak sebenarnya. Tapi kan tidak pernah dipetakan, tidak pernah diidentifikasi bahwa keberadaan mereka sebetulnya punya pemikir-mikir dan kreativitas luar biasa sebenarnya. Dan padahal juga kampung itu kan sebagai embrio, sehingga ada pedesaan, ada perkotaan, hingga ibu kota. Makanya kan ada sebuah jargon pulang kampung. Iya. Pasti merindukan wah, pasti. Mereka yang sudah berkiprah di sukses di tempat lain, di ibu kota atau di luar negeri, biasanya mereka pasti masih pengen merasakan kampungnya untuk kembali. Betul. Dan di Kampung Aclak, Bung Andi, ada sebuah tradisi, itu ngopi. Ngopi. Tapi ini kenapa, kan kita berada di pantai, Bunda nih. Iya, jauh dari warung kopi. Iya, jauh dari warung kopi. Oh, Bung Andi ternyata meragukan eksistensi Kampung Aclak ya. Ini mejanya kosong kan ini. Oh, gitu ya. Iya. Bung Andi pengen ya. Nah, Oke, jangan khawatir Bung Andi. Kalau di Kampung Aclak itu serba tersedia dan ada, Bung Andi. Nah, sudah saya kesiapkan. Ini namanya termos Sultan ini. Seperti kantong ajaib gitu ya. Kantong ajaib, jadi itu. Kita siapkan dua cangkir untuk diseruput. Di kampung itu nggak ada yang ngombe, Pak. Yang ada menyeruput. Nah, gitu. Nah, ini kan ada. Oke, karena saya megang, biar saya yang pertama kali gitu loh. Nah, ini nanti, wah, kan? Mantap. Oke, terima kasih. Nah, nanti kalau kurang kita bisa ngopi lagi, Bung. Mantap. Oke, kita coba dulu kopinya khas Kampung Aclak, Bung Andi. Ayo. Bismillah. Masih panas, Bung. Masih panas. Ini jenis kopinya kopi tobruk. Oh, tobrukan ya. Kalau di warung bahaya, kopi tobruk yang jual perempuan, di tobruk itu ya penjualnya itu. Siap. Ini juga Banyuwangi sebenarnya banyak ya, Bung. Banyak. Tapi ini spesial di Kampung Aclak itu rasanya pahit manis. Pahit manis itu yaitu pahit kopinya, manis yang meminum, gitu. Yang menyeruput. Gitu. Iya. Tapi jangan sampai sepahit kehidupan. Kehidupan sudah pahit ya. Nah, ngopi sendiri kan kenapa menjadi tradisi di Kampung Aclak? Karena ngopi itu ngolah pikir. Oke. Iya. Jadi sambil ngopi ngolah pikir. Sepertinya kalau sudah minum kopi itu piar itu kata penyar. Istilahnya orang Banyuwangi penyar. Saya semakin asik untuk menyeruput ini misalnya. Oke, lanjut Bung Andi. Bung Andi, siap. Saat ini kan pemerintah Indonesia sedang menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Jadi mulai presiden sudah ya? Sudah barusan dilantik tanggal 20 Oktober kemarin. Semalam menteri ya, pelantikan. Nanti pada penghujung tahun 2024
nanti akan pemilihan kepala daerah mulai tingkat kabupaten, wali kota hingga provinsi. Dan itu juga dirasakan di Banyuwangi juga ya? Ya betul. Untuk kompetisi pilkada ke depan. Banyuwangi khususnya ini begini Bung Andi. Ya. Kita ini kan sudah beberapa kali ya mengalami estafet kepemimpinan. Betul. Pemimpinan. Namun Banyuwangi dengan segala potensinya ini kok belum bisa mampu maksimal menjawab kebutuhan kemajuan dan kesejahteraan di Banyuwangi ini. Betul. Ini yang perlu. Artinya apa? Ke depan ini kita membutuhkan pemimpin yang mampu menjawab impian masyarakat Banyuwangi. Betul, betul. Nah, menurut Bung Andi kira-kira kriteria yang bisa memenuhi harapan dan impian masyarakat Banyuwangi itu seperti apa itu? Ya, keinginan bupati, keinginan calon-calon yang akan datang. Kita tidak memandang lagi yang sosok yang sekarang petahana ya, mencalonkan diri kembali, tapi kita pandang ke depan lah ya. Ke depan itu harapannya leadership yang terpilih itu dapat mampu lebih mengoptimalkan kembali potensi-potensi yang ada di Banyuwangi. Ibaratnya Banyuwangi ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa dari sisi pertanian, dari sisi perikanan, terutama kita juga mempunyai panjang pantai yang sangat panjang tapi belum termanfaatkan atau tereksploitasi secara baik, Bung Dani ya. Juga misalkan kita mempunyai daerah untuk potensi pertanian, artinya entitas pertanian, Bung Dani. Pertanian itu kan juga hanya kita berbicara hanya fokus pada pertaniannya, tapi juga pasti ada perikanan darat ya, artinya juga potensi perkebunan. Itu juga menjadi entitas pertanian yang belum termanage secara baik sebagai kekuatan ekonomi masyarakat atau daerah Banyuwangi. Itu yang belum dirasakan sepenuhnya. Padahal Banyuwangi ini dengan strategis daerah itu sangat luar biasa. Kita harus disadarkan bahwa kita juga masyarakat pesisir, kita juga masyarakat agraris. Betul. Artinya kedua potensi di Banyuwangi ini harus dipadukan, diselaraskan betul. Betul, gitu. Betul. Apalagi letak Banyuwangi sendiri sebagai simbol strategis di wilayah timur. Itu kan juga menunjang daripada rantai pasok, logistik, distribusi untuk wilayah timur Banyuwangi, Bung Dani. Nah, kenapa hal ini tidak ada pemimpin daerah yang sanggup untuk lebih mengeksploitasi, lebih mengembangkan, lebih mengolah menjadi barang-barang yang tentunya nilai tambahnya dapat menunjang bagi ekonomi di Banyuwangi, Bung Dani. Ya, jadi begini Bung Andi, jika selama ini masyarakat Banyuwangi seolah-olah itu nggak mau tahu atau tidak peduli tentang estafet kepemimpinan. Betul. Sebenarnya ini kalau istilahnya orang Kampung Aclak ini mereka itu ngempet gitu loh. Tapi dari tahun ke tahun karena terlalu sering ngempet, makanya ini kan berkelanjutan. Sesuatu berkelanjutan dari kata-kata ngempet menjadi ngempetisasi. Jadi ngempetisasi inilah masyarakat Banyuwangi sebenarnya menginginkan adanya sebuah pemajuan yang bisa menjawab impian dan harapan mereka. Nah, kalau kembali dari file di Kampung Aclak itu ada gudang kata-kata masalahnya itu. Gimana Bung Dani? Masyarakat Banyuwangi ini mungkin dalam hal ini, kalau menurut istilahnya orang Kampung Aclak itu, karena masyarakat Banyuwangi jika selama ini terkungkung sifat BBL. Apa itu? BBL itu biah-biah lomo. Biah-biah ya? Biah-biah lomo. Lomo wes. Lomo wes. Jadi kalau bahasa kerennya orang Jakarta, IGP. Ini. Itu kemarin atau yang lalu. Tetapi kan sepertinya untuk tahun ini menjelang pemilihan calon daerah, sepertinya mereka akan konsis untuk betul-betul memperhatikan Banyuwangi ini harus ada pemajuan. Masa sih gede-gede biain. Betul. Gitu loh. Nah, Bung Andi, tadi Bung Andi masalah kriteria ya, memadukan tadi masalah agraris terus maritim. Betul. Kita sekarang bicara maritim bicara maritim. Maritim kita punya sepanjang pantai ini itu ada sekitar 175 km. Begitu luas panjang. Kalau kita ngadopsi Bali, kenapa Bali bisa maju? Itu karena mereka begitu luar biasanya piawainya untuk mengelola dunia pariwisata. Mereka juga menjual pantai dari pantai ke pantai, itu luar biasa. Pertanyaannya, kenapa sih
dari pemimpin satu, pemimpin berikutnya hingga saat ini, apalagi ini sudah petahana ini udah 3 periode. Kalau sekarang nyalon, kalau semisal nanti masuk ke 4, sementara ini tidak tergarap, lah kan eman. Kalau menurut Bung Andi sebenarnya apa sih yang menjadi kendala tidak digubrisnya potensi maritim, terutama pantai yang sepanjang 175 km tersebut? Ya, tadi Bung Dani bilang ngepetisasi ya, betul. Jadi dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat Banyuwangi sendiri, itu juga inginnya lebih berkembang dalam potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan dipandang oleh katakan investor-investor dari luar, katakan dari luar Banyuwangi yang ingin berinvestasi. Artinya ada hambatan-hambatan, ada sumbatan-sumbatan yang belum terkelola dengan baik. Contohnya apa? Misalkan penyelenggaraan pelayanan publik, terutama BBG, itu menjadi simpul-simpul yang sekarang menjadi perhatian yang sangat luar biasa. Kenapa? Penurunannya sangat drastis, gitu kan. Sampai ibaratnya tanda kutip itu investor udah dapat dikatakan hengkang, lari. Iya, ogah udah masuk Banyuwangi karena terdengar sudah suara-suara bahwa perizinan di Banyuwangi dalam penyelenggaraan terutama simpul PBG itu hambatannya luar biasa. Dan kita juga membaca tren daripada penurunan yang sangat drastis, Bu Deni. Dari katakan atensi dalam rata-rata perizinan untuk simpul IMB dahulu PBG itu yang dahulunya katakan mencapai 5.000 dalam 1 tahun, sekarang hanya 500 dalam 1 tahun. Dan ini berjalan jauh sekali, 10% hanya, Bu Deni. Ini kan kenapa tidak dibaca sebagai kebutuhan-kebutuhan yang segera dibereskan? Kenapa harus ibaratnya 3 tahun berlanjut dalam kepemimpinan petahana ini kok tidak segera dibereskan? Kemudian peran-peran daripada kedinasan segera menata kembali, segera merombak tatanan birokrasi yang ada di Banyuwangi. Jangan sampai ini menjadi itu tadi, kompetisasi menjadi hopelessisasi, hopeless jadinya. Hopeless itu ibaratnya berkurang kepercayaan masyarakat, berkurang kepada itu namanya kalau dalam bahasa istilah di Kampung Acak itu mengalami degradasi namanya. Iya, kalau udah degradasi takutnya anggapannya tidak ada harapan untuk membangun Banyuwangi lebih potensial lagi, lebih maju lagi. Itu takutnya seperti itu, Bung. Oke, Bung Andi, kalau BBG secara khusus mungkin kita perlu membahas secara khusus pula ya. Betul. Karena itu cakupannya menyangkut pembangunan. Betul. Nah, sekarang kita fokus pada potensi aja. Iya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di sepanjang pantai di Banyuwangi ini ada 175 kilometer. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Nah, Bali aja cukup menggarap pantai bisa menghasilkan PAD yang luar biasa. Betul. Nah, kira-kira menurut Bung Andi, apa sih yang menjadi kendala pemimpin Banyuwangi tidak bisa memanfaatkan potensi daripada pantai-pantai yang luar biasa indahnya ini? Betul, Bung Dani. 175 km garis pantai kita itu mempunyai potensi yang belum terfokuskan untuk mengelola secara baik ya. Kemudian kita mempunyai agraris, dalam arti katakan 60.000 hektar sawah. Baku sawah loh, Bung Dani. Itu 60.000 hektar. Kemudian baku kebun itu kurang lebih 80.000 hektar. Kalau keduanya kita punya potensi alam dengan luasan seperti itu, harusnya itu kan menjadi modal luar biasa dalam memanage, kemudian menghasilkan namanya raw material. Raw material ini sayangnya begini, Bung Dani. Raw materialnya ada di Banyuwangi, kemudian kita istilahnya kata orang Banyuwangi nyel-nyelan. Nyel-nyelan itu dikirim tanpa nilai tambah. Nah, seharusnya kan ini menangkap peluang. Ada semacam selisih untuk perimbangan untuk Banyuwangi. Oh, tentunya raw material dibandingkan dengan produk katakan jadi, value-nya kan bisa 50 lebih kali lipat, 100% kali lipat. Tapi kenapa barang-barang raw material kita, katakan berupa buah naga, jeruk, kemudian tadi yang katakan daerah-daerah maritim menghasilkan udang misalkan, kemudian peternakan sapi. Nah, ini larinya keluar, Bung Deni. Ditangkap oleh katakan Pasuruan, kemudian Sidoarjo, Surabaya, menjadi bahan olahan yang value-nya itu bisa 3 kali lipat gitu kan. Hasil produksinya dikirim lagi, hasil produksinya Banyuwangi. dikirim lagi ke Banyuwangi, tapi ini cuma lintas saja sebenarnya. Banyuwangi hanya lintas saja. Marketnya ada di mana? Marketnya ada di Bali, Bung Deni. Jadi Banyuwangi ini sebetulnya secara potensial
itu strategiknya untuk mengisi rantai distribusi, rangkaian logistik dan distribusi, atau bisa dikenal itu biasanya rantai pasok ya. Rantai pasok. Jadi kebutuhan apa yang di wilayah timur, terutama ibaratnya Bali, itu lewatnya di Banyuwangi. Tapi sayangnya raw materialnya ke Surabaya dulu, area ke barat dulu, kemudian kita hanya dilewatin, Bung Nen. Iya. Value-nya mereka yang memiliki nilai tambah lebih, mereka yang ada di posisi bukan Banyuwangi gitu kan. Nah, kenapa hal ini tidak menangkap apa sih kebutuhan? Jangankan kebutuhan yang sudah besar sekali di wilayah Bali. Ini kan sebenarnya simpul Indonesia Timur, Banyuwangi. Ya. Pintu gerbang. Pintu gerbang padahal. Kenapa kita tidak mencontoh seperti Banten, Bung Dani? Banten itu untuk mengisi katakan simpul-simpul di Sumatera yang letaknya jauh. Katakan Lampung, kota Palembang, kota Padang. Itu namanya industrial estate, itu berada di daerah Banten. Karena hampir sama, Bung Dani, posisi letak strategisnya. Kita malah nggak terlalu jauh sebetulnya, Bung Dani. Kita tinggal nyebrang saja, ada satu provinsi yang membutuhkan setengah jam saja. Rantai logistik yang sedemikian besar, kenapa tidak menangkap peluang-peluang itu? Yang raw materialnya juga ada di Banyuwangi, Bung Dani. Oke, Bung Andi, apa yang Bung Andi uraikan tadi ini, mengingatkan saya dengan almarhum Pak Haji Samsul Hadi. Siap. Yang kebetulan beliaunya ini menjadi bupati itu kisaran tahun 2000 sampai 2005. Iya. Ada hal yang menarik, Bung Andi, di dalam pribadi beliau ini. Beliau ini tahu segala potensi yang ada di Banyuwangi. Betul. Ini saya contohkan. Saya contohkan. Sekarang untuk potensi pendapatan PAD misalnya. Beliau itu bagaimana menggagas mendatangkan 2 kapal putri Sri Tanjung untuk penyeberangan tadi itu. Bali Banyuwangi ke Tapang, ke Bali Gilimanuk. Nah, kedua itu pernah menggagas dok apung. Dok kapal untuk perbaikan kapal. Karena apa? Daripada jauh dari Indonesia Timur menuju ke Surabaya sampai ke Batam bahkan. Nah, Banyuwangi itu punya potensi. Nah, itu betul-betul sayangnya itu nggak dilanjutkan. Kemudian berikutnya, untuk transportasi sekarang, udara dulu. Dulu itu namanya Labter Perintis yang ada di Glenmore. Oleh Pak Samsul dengan ide cemerlangnya, beliau memindah dari Perintis menjadi lapangan terbang. Pindahlah di Belimbing Sari, yang cukup strategis. Itu ide beliau. Kemudian transportasi darat. Melihat beliau ada kemacetan di Ketapang, Bung Andi, di Ketapang, maka dibuatkan ide brilian dengan membuat lintas Ketapang. Lintas Ketapang untuk utara itu Ketapang. Nah, sehingga kemacetan alhamdulillah mulai berkurang. Sedangkan di tengah, di Rogo Jambi, dibuatkan lintas Rogo Jambi. Yang selatan ada 2 hal penting. Dari yang semula terminal yang ada di Genteng, Kulon, dipindahlah dari Wiroguna yang agak sedikit menjauh dari keramaian karena begitu padatnya. Dan kemudian ada lagi JLS, Jalan Lintas Selatan. Nah, beliau ternyata sudah semacam meramalkan bahwa dengan segala potensi di Banyuwangi ini, dengan potensi-potensi yang ada sekitar Banyuwangi ini, dengan menanamkan dulu, infrastruktur dulu. Menanamkan dulu. Ini pondasi-pondasinya gitu, pondasi dasar dulu. Nah, artinya apa? Sekarang ini sosok seperti halnya Pak Samsul Hadi ini dibutuhkan di Banyuwangi. Menurut pandangan Bung Andi, dari 2 paslon ini kira-kira, jikalau memang mereka itu nggak memenuhi ide-ide brilian seperti Pak Samsul, setidaknya meneruskan. Nah, kalau menurut Bung Andi bagaimana ini? Iya, memang sekarang itu dirasakan sekali konsep dan ide gagasan, bahkan sudah terimplementasi. Memang Bupati Anas tinggal melanjutkan kemarin. Tapi memang meletakkan konsep dasar, ide gagasan sampai tereksekusi itu memang luar biasa. Itu patut ibaratnya kalau di Banyuwangi sendiri bapak pembangunan ya meskipun finishing touch-nya diselesaikan seperti bandara mungkin Bupati Anas gitu kan. Jadi kalau melihat itu konsep dan ide gagasan itu, dia benar kata Bung Dani, memikirkan hal ini kalau tidak dilengkapi dengan rangkaian infrastruktur yang memadai, bagaimana mengeluarkan potensi-potensi alam dengan
katakan infrastruktur jalan yang bagus, jalan yang terangkai. Kondisi-kondisi inilah yang akan menunjang untuk katakan rangkaian rantai pasok atau rangkaian logistik untuk didistribusikan menjadi lancar. Transportasi yang nantinya akan dipikirkan membawa hasil-hasil bumi tadi itu dapat dapat terangkut secara baik, dapat terlayani secara baik. Tinggal sekarang harusnya yang ide-ide yang sudah terimplementasi ini harusnya lebih disemutkan lagi di dalam arti diteruskan dengan yang lebih baik gitu loh Bu Dani. Tapi sepertinya pertama sebetulnya yang kita sekarang berada di Kampung Mandar ini rangkaian lintas katakan utara ini kan masih ada gagasan lagi di Bu Dani. Pelengsengan ini sampai ke Ketapang. Itu kan luar biasa. Betul. Tapi kan ini kan belum terlaksana, terputus masih kan. Artinya bahkan sampai hal-hal yang sifatnya rangkaian distribusi dari laut Pantai Bum ini dirangkai sampai ke Ketapang. Itu kan luar biasa. Lewat di pinggiran pantai itu ya. Betul, lewat di pinggiran pantai. Sedangkan untuk yang wilayah selatan menuju Bendara, ada lintas selatan itu yang memang sudah, tapi jalannya sekarang banyak yang rusak ya kan. Itu juga tidak terpelihara. Kemudian Bung Dani mengatakan untuk rangkaian logistik secara besar itu membutuhkan apa yang sifatnya murah Bu Dani. Selain transportasi kereta api, salah satunya yang paling murah lagi apa? Laut Bung Dani. Ya. Kapal laut. Kapal laut. Karena dengan kapal laut itu membawa sifatnya bulk. Bulk itu sifatnya hasil panen yang besar dapat terangkut secara murah dan massal Bu Dani. Dan ini kan menguntungkan daerah-daerah lain ketika menuju ke Indonesia Timur. Indonesia dapat ibaratnya menjembatani. Itu katakan rangkaian untuk rangkaian infrastruktur saja ya. Belum kita bicara potensi eksploitasi alamnya. Untuk menangkap itu saja, ini Bupati Banyuwangi yang Bupati Samsul itu sudah berpikir seperti itu. Artinya wilayah selatan barang-barang atau raw material dari wilayah selatan ditangkap lewat jalur yang ada beberapa alternatif. Yang utara juga ada beberapa alternatif. Ini kan pemikiran dan ide besar sebenarnya. Ini untuk apa? Jangankan memanfaatkan alam, memanfaatkan untuk rangkaian distribusi saja. Menangkap apalagi perawatan-perawatan kapal untuk tidak jauh-jauh ke Surabaya, ke Jakarta atau ke Batam untuk ngedok. Itu aja bicara potensi. Nah, ini kan banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang dapat dikembangkan menjadi ide-ide besar yang nilai ekonominya, bangkitan ekonominya, tenaga kerja serapannya, tenaga kerja untuk katakan mengisi skill dan katakan tenaga operation, itu kan luar biasa serapannya Bung Dani. Nah, kenapa ide-ide besar ini seolah-olah tidak ada kemunculan kembali gitu loh kan. Nah, inilah yang harus kita tuntut Bupati ke depan. Kita tidak memandang Bupati siapa yang jadi. Artinya kita menuntut, masyarakat yang menuntut bahwa kita butuh leadership ke depan. Siapapun yang terpilih harus melaksanakan rangkaian-rangkaian dan ide gagasan ini. Jangankan, maaf Bu Dani ya, untuk membereskan rantai distribusi ke wilayah Bali saja. Bayangkan Bu Dani, satu kali macet saja di wilayah menuju ke Ketapang, itu sudah berapa banyak kerugian. Untuk membereskan itu saja, padahal tanah kita, tanah negara. Di depannya itu kan banyak Bung Dani. Katakan kita menjawab untuk di situ ada pon. Ponnya itu bukan pon air Bung Dani. Ponnya itu untuk menampung, untuk memanage, untuk menata bahwa rangkaian distribusi dapat lancar dan baik. Kan kita banyak tanah negara di situ, ada tanah-tanah seperti LCM itu. Seperti LCM. Tapi kalau semuanya simpul itu difokuskan dalam area pelabuhan, begitu akan pelabuhan sudah macet, rangkaiannya berkepanjangan. Tapi kalau di situ disediakan katakan satu kawasan yang nyaman, satu kawasan yang juga dapat bertamasya, yang menjadi tempat hiburan, selain untuk menampung dan menyelesaikan rangkaian-rangkaian simpul daripada ke wilayah timur, itu kan peluang juga Bung Dani. Artinya di LCM itu kan bisa dibangun sebagai kawasan singgah. Misalnya. Betul, sebelum ke LCM, sebelum ke Ketapang, itu kan kita punya tanah banyak, Bung. Dimanfaatkan, ditata, dikelola, rangkaian truk-truk yang akan menuju ke Bali ataupun penumpang dan barang yang akan menuju ke Banyuwangi dan selanjutnya itu dapat termanage secara baik. Kenapa itu tidak ditangkap? Misalkan seperti itu, Bung Dani. Atau minimal diteruskan lah gitu. Betul, atau minimal ada gagasan-gagasan yang kok problem-problem ini kok berulang-berulang gitu loh. Kenapa tidak mengambil peluang? Masalah itu kan harusnya mengambil peluang ya Bu Dani. Betul. Nah, Bu Andi,
Tadi satu lagi Bung Andi sebenarnya, Siap. kalau kita bicara untuk membantu kelancaran dari semua upaya itu, terutama dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan ya. Tadi saya sebutkan sudah beberapa infrastruktur ya. Termasuk Pak Samsul dulu itu punya gagasan itu jalan lintas timur Pak, dari Muncar dari Muncar terus Bergedung sampai tembus ke daerah Kertosari, itu wilayah timur. Oh, tersambung ya, sampai Muncar ya. Mulai dari Muncar, luar biasa. Tembus. Jadi, cuman sekali lagi itu kok nggak diteruskan. Dulu itu sudah disiapkan lin-lin itu kan, kan bisa kita fungsikan transportasi lin untuk sana. Oke, sekarang kita bicara dunia pariwisata, Bung Andi ya. Siap. Bali itu maju karena bagaimana mereka mampu mengelola, menggali potensi pariwisatanya. Nah, Pak Samsul juga sudah menggagas ide itu. Contoh, Pak Samsul itu membuat sebuah program namanya Segitiga Brilian. Segitiga Brilian itu Bung Andi, jadi mulai dari kawah Gunung Ijen, terus tembus ke Sukamade, terus tembus lagi ke Pelengkung. Pulau Merah ya. Pelengkung, bukan Pelengkung. Pelengkung Alas Purwo ya. Alas Purwo. Jadi begini. Dan segitiga apa Bu? Segitiga Brilian. Segitiga Brilian ini semua kelasnya internasional dan mempunyai karakteristik yang luar biasa. Contoh, kawah Ijen ini karena satu-satunya di dunia, dulu kan bisa ada saingannya ya. Satu-satunya di dunia itu yang mampu menjelmakan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Blue Fire itu ya. Blue Fire. Nah, itu. Api biru. Kawah Ijennya itu yang begitu luas, paling luas Asia. Itu di mana di kawahnya itu mengandung asam sulfat yang bisa untuk memproduksi bahan-bahan dasar, terutama obat-obatan, kosmetika dan lain sebagainya. Ini kelas dunianya. Kemudian Sukamade. Sukamade kan terkenal penyunya. Sukamade terkenal penyunya. Tempat berkumpul penyu di situ ya. Markas besar, Mabes itu. Mabes untuk penyu. Jadi penyuwati itu di sana gitu. Jadi ngumpul jadi satu pertemuan. Jangan-jangan juga buat komunitas Kampung Acak juga di situ. Betul, bisa juga. Karena apa? Di sana itu penyu ketika dia bisa keliling kemana-mana, dia pulang lagi. Mana markas besarnya itu di daerah Sukamade. Sampai sekarang ini merupakan potensi yang juga keajaiban dunia. Sama seperti benur udang itu Bung. Di sana di Banyuwangi juga itu potensi pada. Kemudian hijahnya di situ. Betul, markasnya di situ. Titik pertemuannya untuk melakukan persekutuan atau pengembang biakan. Kemudian terakhir brilian, kenapa disebut segitiga brilian? Yang ketiga ini adalah Pelengkung. Pelengkung ini ombaknya terbesar nomor 2 sedunia setelah Hawaii, nomor 2 sedunia. Makanya kan selalu rutin tiap tahun diadakan surfing tingkat dunia. Nah, ini luar biasa. Loh, kenapa segitiga brilian ini tidak dimanfaatkan supaya bisa menghasilkan sebuah devisa atau pendapatan pariwisata seperti Bali dari situ? Jadi bukan sekedar melaksanakan seperti Tour de Ijen internasional yang justru membuang uang dengan anggaran cukup besar. Tapi apa yang diperoleh oleh Pemda sebagai PAD? Apa yang diperoleh oleh masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah? Karena tempat-tempat itu mereka disisir, ditutup rapat sehingga nggak bisa berjualan, sehingga nggak ada aktivitas perekonomian di situ. Hanya tertentu aja. Nah, kira-kira menurut Bung Andi, untuk calon-calon pemimpin ini terbuka nggak memori pikirannya untuk bagaimana memanfaatkan segala potensi pariwisata di Banyuwangi untuk meningkatkan devisa lah macam itu atau pendapatan asli daerah seperti hanya Bali. Bali itu provinsi yang luas areanya itu besaran Banyuwangi. Tapi kenapa mereka luar biasa majunya gitu? Kira-kira gimana Bung Andi? Pemimpin itu punya thinking itu cara berpikir. Act locally, act globally. Act locally to globally. Artinya, meskipun dia berada di daerah yang katakan lokal, bukan tempat-tempat yang katakan kota-kota besar. Tapi kita mampu berpikir global. Ya sama prinsip Bung Denny, Kampung Aslak itu kalau mau dikemas bisa internasional.
sama kondisi leadership kita. Harusnya meskipun dia berada di Banyuwangi, tapi pemikirannya itu global, Bung Dani. Membuka mata rantai daripada industri. Konsepnya harus industri juga. Membuka mata rantai industri baik di kancah regional maupun di kancah internasional. Meskipun orang Banyuwangi, tapi dia harus punya kemampuan berpikir global, Bung Dani. Sama seperti konsepnya Bupati Samsul Hadi. Mau sore enek pesawat landing di Banyuwangi. Dulu kan seperti itu. Yeah. Sampai ibaratnya masa ada pesawat besar bisa akan landing di Banyuwangi. Buktinya sing deleng orang Kroko Jampi kan. Blimbing Sari. Sekarang dilewati yang ibaratnya alat transportasi yang canggih. Dan hampir ibaratnya hal itu menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan berkembang menjadi, katakan ada sekolah pilot dan segala macamnya. Kemampuan leadership, Bung Dani, itu harus punya kemampuan industri. Kemasannya industri. Kenapa berpikir industri? Karena di situ ada nilai tambah yang berlebih, Bung Dani. Contohnya, kalau sabrang, kalau singkong dijual raw material, sekilonya paling 4.000. Murah ya. Antara 2.000 sampai 4.000. Itu 1 kilo, Bung Dani. Dikemas menjadi, katakan keripik singkong yang aneka rasa, kemudian yang kita jumpai di market modern, Bung Dani. Yeah. Itu kan berapa on, Bung Dani ya? Yeah. Tapi harganya bisa 8.000, 10.000, Bung Dani. Enggak sumput dengan harga satuannya awal ya, bahan bakunya. Padahal bahan bakunya itu kalau secara masif bisa berada di Banyuwangi. Nilai tambahnya ini kan berapa puluh kali lipat ibaratnya. Kalau seperempat aja bisa 8.000 atau 10.000, ibaratnya seperempat saja. Seperempat bisa menghasilkan, kalau raw materialnya 2.000, itu bisa 5 kali lipat loh. Yeah. Dengan seperti itu. Semua yang katakan Bung Dani tadi, ya, ibaratnya bicara konsep penataan pariwisata. Bali itu sudah bicara konsep pariwisata industri, Bung Dani. Artinya dikemas. Kita bicara pariwisata bukan hanya sekedar ada hal-hal yang sifatnya hiburan. Orang itu diundang datang ke katakan ke Banyuwangi, itu akan melihat mereka yang mampu katakan berplesir ya, ibaratnya ibaratnya bertamasya. Itu kan orang-orang punya kemampuan finansial, Bu. Begitu dia datang ke sini melihat sarana infrastruktur, transportasi, pelayanan, akomodasi, ternyata harapannya apa? Tidak terlayani secara baik, tidak terservis secara standar, katanya. Akhirnya apa? Mereka tidak akan mungkin kembali, Bu. Ya, karena pariwisata itu adalah services. Kita punya tarian, benar, kita punya potensi kekayaan budaya asli Banyuwangi. Kearifan lokal. Kearifan lokal yang bisa kita katakan itu sebagai bagian daripada pariwisata yang menjadi industri. Tetapi untuk rangkaian-rangkaian yang lain perlu kesiapan. Sedangkan kita mau dihadapkan persaingan di Bali. Harus terintegrasi. Kalau bagi saya, Bung Dani, yang paling memungkinkan, oke lah pariwisata penting ya. Tetapi mungkin dikesampingkan sebagai kepala dinas saja lah yang ngurus. Ya. Tetapi yang paling penting, ibaratnya kita beroperasi dan berproduksi, Bro. Ya, oke. Karena konsep berproduksi itu ada nilai tambah. Apalagi ditunjang kekayaan atau potensi alam yang ada di Banyuwangi. Kenapa kita tidak berpikir itu dulu? Ketika masyarakat Banyuwangi memperoleh income atas investasi pengelolaan bahan-bahan material yang ada di Banyuwangi, jeruk bisa diolah, kemudian buah naga bisa diolah. Yang mendapatkan olahan itu, Bung Dani, jadi minuman aja sekarang yang mahal itu dari Bali. Ya. Buah fermentasi dari buah naga. Bahan bakunya ada di Banyuwangi. Artinya konsep-konsep itu, Bung Dani, melengkapi bahwa kemampuan seorang leadership harus berpikir global. Oke, Bung Andi. Dengan mengingat banyak potensi seperti itu, sekarang ini kan tidak mau tahu siapa nanti yang akan jadi bupati ya. Betul. Tapi setidaknya mereka itu yang mampu memberikan kembali pemajuan untuk Banyuwangi. Ya. Syukur-syukur, Bung Andi, syukur-syukur ini almarhum Pak Samsul ini mau reinkarnasi lah kepada siapa. Harusnya. Kita harapkan reinkarnasi gitu kan. Terlahir kembali pola pemikiran, ide-ide berliannya. Ya. Dan beliau ini kan peduli sekali, cinta sekali dengan Banyuwangi. Ya. Karena cinta dan peduli, maka dia bagaimana mengolah Banyuwangi,
menggali potensi Banyuwangi untuk pemajuan Banyuwangi. Betul. Berarti yang dibutuhkan sekarang yaitu reinkarnasinya Pak Samsul Hadi. Betul. Untuk kemajuan. Tapi ingat Bung Dhani, untuk menuju ke sana, penataan birokrasi ini penting, Bung Dhani. Ya nanti. SDM penting gitu kan. Bagaimana mau menuju ke arah sana? Birokrasi yang simpel saja menyelesaikan BBG nggak selesai 3 tahun. Ya, itu kan ironis. Ironis itu kan. Artinya tidak mungkin akan mencapai itu. Betul, Bung Dhani. Oke, Bung Adi, sebelum saya akhiri, mungkin ada pesan, saran, masukan untuk calon pemimpin kita, juga untuk masyarakat sayogianya. Saya merasakan terus terang aja, jika terhitung hari ini sama kemarin-kemarin itu, masyarakat Banyuwangi menurut istilah Kampung Aclak itu BBL Babah Lomo. Tapi ternyata beliau sudah mengalami kejenuhan dan menginginkan Banyuwangi ini maju. Babah Lomo sudah ditinggalkan sekarang, tapi kecerdasan akan dibangun. Harus. Karena orang cerdas itu kudu wani ngacrak, Pak. Kudu wani ngacrak. Ngacrak berbenah. Ngacrak untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Harus. Monggo pesannya sampaikan. Iya, tadi saya sudah sampaikan bahwa seorang leadership harus punya kemampuan global. Artinya punya wawasan dan keilmuan. Bagaimana membawa Banyuwangi ke depan lebih baik. Jangan sampai hambatan-hambatan yang mengisi birokrasi, SDM-SDM yang ada di Banyuwangi, yang mengisi ruang-ruang pemerintah daerah, itu tidak dapat mengikuti keselarasan daripada seorang pemimpin. Pemimpin harus kita paksa sekarang. Pemimpin yang lalu kita tinggalkan. Pemimpin ke depan harus kita paksa. Bahwa potensi-potensi yang ada di alam Banyuwangi harus benar-benar termanfaatkan secara baik. Mengundang investasi, harus bagaimana birokrasi kita untuk diperbaiki, untuk ditingkatkan, untuk diberi pemahaman yang baik. Saya yakin di birokrasi ada orang-orang yang pemikir, di birokrasi ada orang-orang yang kreatif. Orang-orang inilah yang harusnya mengisi untuk membantu jalannya roda pemerintahan atau roda penyelenggaraan, terutama penyelenggaraan pelayanan publik. Itu harus benar-benar di-push. Orang-orang yang menghambat atensi-atensi sebagai resisten, itu harus disingkirkan, dirombak, dididik. Harus menjadi satu kesatuan dari pemikiran Banyuwangi ke depan. Dengan sejarah yang lalu, harusnya itu dapat dikembalikan dari reinkarnasi. Suatu daerah yang tanpa ada potensi sumber daya alam aja, dia mampu berpikir secara ke depan. Mengolah bahan yang tidak ada menjadi ada. Dan ternyata membawa dampak yang luar biasa bagi devisa daerah. Contohnya apa? Kalau namanya sop Tegal, itu ibaratnya makanan yang diadakan, dibuat. Kemudian empek-empek Palembang katakan itu bahan yang dibuat. Dodol Garut itu bahan yang dibuat. Ibaratnya entah raw materialnya dari mana, tapi itu bahan yang diadakan. Sedangkan kita memiliki potensi alam semua di sini, tetapi kita tidak pernah mampu untuk menjadikan hal itu menjadi potensi bangkitan yang sangat luar biasa bagi Banyuwangi. Ke depan pemimpin Banyuwangi kita tuntut untuk mempunyai pemikiran-pemikiran seperti katakan ide-ide yang terdahulu. Untuk mengembalikan reinkarnasi, untuk membangun Banyuwangi lebih baik, Bung Dhani. Oh gitu ya, oke, mana sekali pemirsa, itu yang paling penting. Ya ternyata Banyuwangi nanti ini bagaimana masa sih gede-gede gibain. Kemarin saya di itu Bung Dhani, di mana di ojek pangkalan, hengene paran-paran, wis saiki paran-paran tidak ada ibarat tidak ada pembangunan yang sangat berarti, dan itu diucapkan oleh orang-orang Banyuwangi yang memperhatikan bagaimana Banyuwangi. Kalau di desa-desa Bung Dhani sampai celutukannya begini, toyo kathah teng mriki Pak, tapi yo tromboten nenten, mboten ana pembangunan, mboten ana duit mili-mili gitu kan. Miline ku cuma banyu bae kan. Yang mengalir itu hanya air saja, tapi uang tidak ada mengalir ke desa katanya. Itu kan miris Bung Dhani. Miris sekali, ironis ya. Ironis sekali ya. Baik, untuk kita nanti ulas sendiri ya, seperti pembangunan, ada tempat-tempat yang masih bagus, seperti apa, pikisasi yang masih bagus, tak tahu dibongkar. Nanti kita bahas secara khusus lah. Banyak kisi-kisi itu, untuk apa sebenarnya pembangunan itu kalau bukan untuk pemajuan dan rakyat Banyuwangi. Siap. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kami bahas di sore hari ini. Sampai jumpa kembali di acara Ngobos di Kampung Aclak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Adi. Makasih Bung Dhani. Ngopi lagi. Oke.
cendekiawan iki tutu kampung senjarangan taping kampunge wong cendekiawan